masing-masing, tapi kita harus tetap mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita dengan sikap yang terbaik. Kita mau siapkan dengan baju yang rapi, duduk yang rapi ya Kak ya. Ketika kita ada di sekolah minggu, coba Kak, udah rapi ya? Udah rapi belum ya? Kalau aku sih udah rapi Kak, kita udah rapi ya Kak, bajunya juga udah rapi lah. Coba kalau adik-adik, mungkin masih ada yang duduknya selonjor-selonjoran di dinding mungkin, kayak Boleh sambil iya. tiduran nggak sih Kak? Tidak boleh Kak. Ibadah. Kan kita mau ibadah, masa tiduran? Emang Tuhan nungguin kita tiduran? Kan enggak. Nah, coba aku cek dulu nih, dari kelas 6 nih, mungkin ada namanya Matthew, duduknya udah rapi belum? Kalau belum rapi, udah DKID semuanya rapi, semuanya baik-baik. kalau gitu, kalau kelas 6 udah perwakilan, cek gelombang kelas 7 dulu nih Kak. Kira-kira siapa ya Kak yang masih duduknya asoy-asoy? Mungkin Pista mungkin? Atau iya? Coba kita duduk yang rapi dulu, kita persiapkan diri kita yang baik, kita mau menyanyikan lagu apa nih Kak? Menyanyikan lagu, nyanyikan kasih setia Tuhan dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan Wah Kak, kita sudah menyanyikan lagu untuk kemuliaan nama Tuhan dan katanya kita mau menyanyikan lagu itu selamanya. Nah, sebagai kita pun anak-anak Tuhan yang menyanyikan lagu itu dan meresapi semua anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Apalagi Kak, meskipun kita social distancing nih Kak, iya nggak boleh deketan, apalagi PSBB kayak gini Kak, kita nggak ketemu teman kita, tapi kita masih ada teman kita kan, masih tetap jalin relasi kan, misalnya chatting-chattingan gitu Iya. kan ya Kak. Terus suka Zoom Kak. Oh bisa Zoom class, pada Zoom class juga kita bisa ketemu di situ. Kita tuh bagaikan apa ya Kak, kalau meskipun kita dijarak oleh, dibatasi oleh jarak maksudnya, tapi kita masih tetap temenan. Kita seperti apa ya Kak? Apa ya yang selalu bersama? Apa ya Ya, Kak? apa ya, Kak? Ini ada lagunya loh Kak. Apa ya? Tentang pertemanan. Apa tuh mentega makanan gitu deh, aku suka makanan soalnya Kak. Iya ya. Apa yang mentega? Iya, roti dan mentega. Tapi jangan mentega Kak. Gimana kalau kita nyanyiin ya? Begitu juga Kak. Adik-adik kalau ada kakak atau adik boleh diajak menyanyi bersama ya. Atau kalau ada papa dan mama, boleh tuh diajak tuh. Atau ada mbaknya juga boleh. Atau siapapun yang ada di rumah, kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Udah siap? Oke, kita nyanyikan roti dan mentega. Kau dengan
Ingat nggak kalau dulu kita waktu sekolah minggu, setiap hari minggu kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan apa kak? Janji kita kak sebagai Anak sekolah minggu. Nah yuk semuanya yang ada di rumah, semua ikut bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kadang aku masih nyakitin temen aku kak. Tapi kan kita sekarang lagi social distancing, nggak ketemu sama teman-teman. Tapi jadi aman dong. Nggak aman tau kak, sebenarnya malah justru tingkat kejulitan kita mungkin dari sosmed gitu kak. Misalnya ada yang posting apa, dalam hati kita udah julid aja. Atau kita komen, ih apaan sih norak banget. Kadang kayak gitu loh kak. Atau kita ngebully teman kita, kayak ih dia nggak cocok kayaknya dia pakai baju itu. Atau mungkin juga kita kayak sosokan nge-report gitu kak, padahal yang ditampilin belum tentu salah, terus kita main report aja tanpa kita tahu kebenarannya loh kak. Sama aja kayak nyakitin hati Tuhan gak sih kak kalau kita nyakitin teman kita? Iya dong, kita berarti nggak berbuat taat pada firman Tuhan, nggak menyakiti hati teman kita walaupun yang jari-jari kita Iya, kan. jari-jari nakal kita ini kak, meskipun mulut kita mungkin gak keluarin kata-kata, jari-jari kita bisa berbuat salah ya kak. Tapi Tuhan Yesus kira-kira mau mengampuni kita nggak ya kak? Kalau kita berbuat salah? Aku yakin sih kak kalau Tuhan itu baik dan mengampuni kita semua kak, asal kita mau mengakui setiap dosa kita mau janji sama Tuhan untuk tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang kita jumpai sih kak, asal kita mau tobat dan gak melakukannya lagi. Kalau kayak gitu kita mau merenung sama kak, yuk kak, yuk kita sambil menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku, yuk kak. Yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu ini sambil dengan sikap mohon ampun sama Tuhan. Meski kami mungkin tingkah laku kami tidak diketahui oleh orang lain. Melalui jari-jari kami suka membuli orang lain di sosmed kami suka julid sama teman kami suka iri sama teman kami meskipun kami tidak bertemu. Ataupun kami menyakiti hati keluarga kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa kami dan bantu kami untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 3. Kak, Beatrice punya teman-teman banyak nggak? Punya kak, banyak kak. Teman SD sampai sekarang kak. Tapi kalau misalnya temen yang membutuhkan itu, Kak Beatrice mau bantuin nggak? Mau berbagi nggak kira-kira sama teman? Biasanya sih aku tanya dulu kak. Gitu ya. Kalau aku selidiki dulu dia benar-benar butuh bantuan atau enggak kak. Tergantungin deket apa enggak gitu Iya, ya? Ada yang kita terus pilih kayak ya. gitu kita pilih-pilih. Tapi ya
jadi anak kitab ada loh kumpulannya, mereka tuh suka menolong yang lainnya Kak. Gitu Kak. Nah, Kak Betis mau tahu nggak? Mau dong Kak, supaya aku. Nah, kita juga mau seperti itu ya, supaya kita juga senang jadi anak yang suka berbagi. Nah, kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu tema kita dulu Kak. Supaya kita juga kalau kita berbagi itu harus memberikan yang terbaik Kak. Jangan terus kalau misalnya ada barang yang kita nggak suka baru kita kasih. Tapi harus tetap yang terbaik yang kita bagi. Kita mau nyanyikan Bila yang baik. Yuk. Kelas 6 dan kelas 7. Apa kabar hari ini? Tentu kalian dalam keadaan sehat kan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tentunya dari Alkitab kita. Kalian boleh siapkan Alkitabnya sambil mendengarkan juga audio Alkitab yang akan ditampilkan. Lihat baik-baik, diresapi baik-baik ayat Alkitabnya. Apa yang akan kita ketahui tentang firman Tuhan di hari ini? Akan dilihat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, dari ayat Alkitab yang tadi sudah kita dengarkan dan kalian baca juga mungkin di rumah, ternyata pada waktu itu jemaat mula-mula atau jemaat yang terbentuk pada saat itu ketika sudah dicurahkannya Roh Kudus, mereka semakin bertambah banyak adik-adik. Dari mulai Petrus yang berkhotbah ketika Roh Kudus dicurahkan, itu semakin bertambah banyak. Ketika itu sudah bertambah banyak, nah apa yang mereka lakukan? Ternyata adik-adik mereka begitu bersyukur karena karya Allah yang sudah dicurahkan bagi mereka. Karya Allah apa? Karya Allah Roh Kudus tentunya yang sudah diberikan bagi mereka, yang menolong mereka dalam keseharian mereka, ketika mereka mengasihi orang lain, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, bahkan ketika mereka sehati dan sejiwa untuk sama-sama berdoa, sama-sama saling memperhatikan satu sama lain. Itu semua bentuk rasa syukur mereka akan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, jadi pada kali ini kita mau belajar beberapa hal dari jemaat pada saat itu.
Pertama, mengapa ya mereka bisa berbagi satu sama lain? Mengapa mereka katanya tidak ada satupun dari mereka yang berkekurangan? Semuanya cukup, semuanya terlengkapi Pak jemaat pada saat itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tentunya saling berbagi. Berbagi yang bagi yang punya, kayak Barnabas tadi yang disebutkan di mention namanya di Alkitab, dia menjual miliknya untuk bisa dibagikan kepada yang memerlukan supaya semuanya sama rata dan semuanya punya gitu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Artinya ketika berbagi mereka saling memperhatikan. Dan mengapa mereka melakukan itu? Tentunya karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan Tuhan, karya Allah yang ada di dalam hidup mereka, mereka bersyukur akan hal itu. Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang ada dalam hati mereka, mereka mau melakukan berbagi kepada yang memerlukan dan saling memperhatikan satu sama lain. Nah, adik-adik, jadi pada kali ini pun kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang kita kan sudah diberikan banyak berkat oleh Tuhan. Roh Kudus pun sudah dicurahkan bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita pun Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, kita patut bersyukur Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih memelihara kita, apalagi di kondisi yang saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Itu bersyukur banget kan. Kita masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja, masih bisa beraktivitas. Kita bersyukur untuk setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga karena kasih Allah itu kepada kita, kita pun mau bagi kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau berbagi kepada yang memerlukan pada saat ini. Apa sih yang diperlukan pada saat ini? Banyak. Sebenarnya di rumah sakit banyak keperluan kan, kayak APD gitu untuk melindungi mereka, vitamin, obat-obatan, makanan yang harus tercukupi supaya orang-orang di sana bisa kuat menghadapi virus corona itu, bisa menjalaninya. Apalagi orang-orang yang saat ini udah sampai kerjanya terkendala kan, karena mereka harus di rumah, karena mereka bahkan mungkin yang kerjanya kayak dagang nggak bisa dagang. Nah, kebutuhan mereka kan tidak tercukupi. Itu yang orang-orang yang kita perlu perhatikan sebagai anak-anaknya Tuhan. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi setidaknya mungkin kita bisa bantu doa yang pertama yang bisa kita lakukan. Lalu mungkin kita bisa berbagi dengan cara, kan sekarang dibutuhkan masker kan, banyak yang butuh masker, kita sendiri pun butuh masker. Mungkin kita bisa buat kecil-kecil masker dari barang-barang yang ada di rumah untuk diberikan kepada orang-orang yang harus bekerja di luar, harus melakukan aktivitas di luar, mau gak mau gitu. Atau kita bisa juga berbagi dengan cara mungkin kita punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan itu, yang di luar sana. Mereka yang mungkin kerjanya harus di lapangan, mereka butuh kekuatan lebih. Mungkin kita bisa berbagi makanan kepada mereka. Atau mungkin kalau punya uang lebih, mama papanya juga. Atau kalian mungkin kalau di rumah masih dikasih jajan, kasih jajan nggak? Kalau kasih jajan ya kita bisa berbagi. Atau mungkin kita kan anak-anak yang udah bisa kan dengan gadget, udah jago lah dengan gadget kan, kita bisa pakai media sosial kita untuk berbagi hal yang baik yang bisa disampaikan kepada mereka untuk mereka ingat gitu loh. Mungkin kita nggak bisa kasih barang gitu, belum punya uang sendiri, tapi kita bisa kasih sebuah motivasi kepada mereka selain kita doakan tentunya. Atau kita bisa berbagi semangat, berbagi pokoknya hal-hal yang emang mereka butuhkan saat ini. Jadi kita mau ya adik-adik memperhatikan orang-orang di sekitar kita kondisi saat ini. Atau mungkin yang di rumah, dari rumah dulu deh kita memperhatikan, mungkin mama kita sedikit sibuk dengan
pekerjaannya di rumah harus kerja juga tapi harus ngurusin rumah juga, kita bisa sedikit bantu. Itu juga cara kita bisa berbagi bantuan kita. Atau kita bisa berbagi yang kakak bilang tadi, media sosial kita pakai untuk mengingatkan orang-orang, karena masih banyak banget orang-orang yang nakal, nggak bisa diingetin kalau harus tetap di rumah, kalau emang mereka kondisinya bisa di rumah, harus jaga kesehatan mereka. Masih banyak orang-orang yang lupa dan gak inget. Nah, yang sedikit itu mungkin kita kecil kelihatannya, tapi itu kalau kalian percaya ya berdampak lah. Berbagi kita dengan cara seperti itu untuk orang banyak gitu. Dan mungkin kita hari ini punya aktivitas untuk membuat masker sepertinya. Salah satu contoh langsung aplikasi kita untuk mau berbagi kepada orang-orang, kan saat ini soalnya dibutuhkan masker kan, orang-orang yang di luar apalagi butuh sekali gitu. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar ya melalui firman Tuhan kita. Mereka jemaat pada saat itu yang sudah memiliki dicurahkan Roh Kudus, sudah diberikan banyak berkat, mereka mau berbagi. Kenapa? Karena mereka bersyukur akan kasih Allah. Kita pun adik-adik semuanya bersyukur kan? Bersyukur akan setiap kasih Allah kepada kita kan? Setiap penjagaan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan, diberi makan kita masih, diberi kesehatan, kita bersyukur untuk itu. Untuk setiap karya yang Tuhan berikan. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita mampu berbagi dan melakukan hal baik untuk kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu adik-adik. Jadi mari kita cobalah untuk memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan. Mungkin kelihatan kecil, tapi kalau kita percayai itu akan berdampak besar gitu. Nah, itu saja firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kalian boleh sharing mungkin sesuatu yang mau kalian bagi. Karena kalian begitu bersyukur pada Tuhan, kalian mau berbagi, apakah yang kalian mau lakukan? Boleh ditulis di grup ya. Kalian punya grup kan masing-masing. Boleh ditulis apa saja kira-kira contoh berbagi atau berbagi yang akan kalian lakukan. Oke? Nah, itu saja firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan cukup baik. Semoga firman Tuhan bisa membawa kita, juga memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, yuk mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Karya Tuhan begitu banyak dan begitu besar untuk kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar Roh Kudus Tuhan pun yang telah dicurahkan bagi kami boleh menolong kami untuk bisa berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh memperhatikan orang lain, khususnya orang-orang yang kami juga sayangi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mampu melakukannya. Dan melalui Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Wah Kak, tadi kita sudah belajar firman Tuhan Kak, melalui ceritanya Kak Melinda Kak, bahwa kalau kita itu mesti memberikan yang terbaik ya Kak, sama seperti jemaat mula-mula saat itu Kak. Iya Kak. Kalau saat itu kan mereka menjual segala harta miliknya Kak untuk sesama orang-orang di sekitarnya. Kalau kita bentuk konkretnya apa ya Kak? Kita apapun yang kita punya kita bisa berbagi Kak. Yang penting seperti lagu kita tadi, kita tetap harus memberi yang terbaik. Janji ya Kak, berarti kita mau memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Meskipun misalnya kita cuma punya 2.000, nggak apa gitu Kak, kita kasih 2.000 aja. Apa yang penting kita memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus. Gitu Kak. Nanti sambil ingat-ingat kita harus melakukan ini, kita mau nyanyi sekali lagi yuk Kak. Sebagai janji kita ya Kak ya. Kak, janji sama Tuhan. Berilah yang terbaik.
berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari jemaat mula-mula. Mereka senang untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Kami juga mau meneladani mereka, mau mencontoh mereka untuk menjadi anak-anak yang suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami selalu dan selalu memberikan kesehatan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sehat-sehat selalu buat kita ya.